Maka syaitan itu memiliki grade yang bertinggi-tinggi. Dia ada levelnya. Jadi eselonisasi syaitan juga ada. Kalau istilah dalam birokrasi ada eselon 1, eselon 2, 2A, 2B, 4A, 4B, 3A, 4B. Jadi syaitan juga begitu dia. Kita lihat. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar. Inna syaitana tis'ah zuryah. Sesungguhnya syaitan itu memiliki 9 job description-nya. Jadi masing-masing dia ada tugasnya. Kita lihat misalnya. Alhamdulillah pada hari ini tentunya penceramah adalah Dr. Tarmizi Daud yang telah kita undang untuk menyampaikan sangat menginspirasi masyarakat kita atau jemaah kita di Masjid Al-Faizin ini. Alhamdulillah tentunya adalah kedepannya kita kemudian kebersamaan kami harapkan atas kebersamaannya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Inilah kondisi pasca kita melaksanakan tausiah subuh di Masjid Al-Faizin. Ini rutin kita lakukan setiap hari Sabtu insyaallah ya. Insyaallah rutin setiap hari Sabtu di Masjid Al-Faizin. Posisinya itu sangat mudah kita jangkau. Kenapa? Dia berada di posisi perempatan lampu merah simpang lampu nerut Jalan Soekarno-Hatta, Banda Aceh. Bagi teman-teman yang punya waktu, punya kesempatan dan punya keinginan, mari bergabung bersama kita setiap hari Sabtunya di Masjid Al-Faizin ba'da subuh untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru, tuan guru-guru kita yang terbaik dengan keilmuannya yang akan memberikan tausiah keagamaan baik secara ilmu tauhid dan ilmu-ilmu lainnya. Sekian dulu dari saya di Masjid Al-Faizin hari ini Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, baiklah dalam waktu yang singkat ini sambil kita niat i'tikaf, kita memahami sedikit tentang job description syaitan. Apa tugas syaitan? Untuk apa kita pahami ini? Agar kita tidak terjebak, terlena dengan tingkah lakunya. Lalu siapakah syaitan itu? Lakum aduwwun mubin. Dia musuh yang paling nyata. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita berteman dengan musuh. Dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zuruf ayat 36 Allah menjelaskan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Jadi syaitan itu meminat manusia, mengarah manusia, mengajak manusia kepada arah kejahatan. Di ayat berikutnya Allah tegaskan, apa tugas syaitan itu? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dia menutupi lubang-lubang, celah-celah untuk menuju kebajikan. Sedikit ada celah, dia masuk. Maka syaitan itu memiliki grade yang bertinggi-tinggi. Dia ada levelnya. Jadi eselonisasi syaitan juga ada. Kalau istilah dalam birokrasi ada eselon 1, eselon 2, 2A, 2B, 4A, 4B, 3A, 4B. Jadi syaitan juga begitu dia. Kita lihat. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar. Inna syaitana tis'ah zuryah. Sesungguhnya syaitan itu memiliki 9 job description-nya. Jadi masing-masing dia ada tugasnya. Kita lihat misalnya. Ada yang pertama namanya syaitan zalitun. Dia tugas di bidang pasar. Ini menteri ekonomi, ya. Nah, jadi bagian ekonomi dalam pasar terjadi manipulasi harga,
terjadi monopoli dalam ekonomi, terjadi sukatan yang tidak sesuai, tablo ti on, ibuh si kurang on, artinya dikurang ti on, tipluh on hanathit, di kilonya tipluh on, dikurang onnya ibu. Beda dengan KPU itama, hanya lah elok. Nya KPU itama hanala itama, padu suara 50, tambah sabah sebagai 0, dia 500. Nya KPU lawitnya, ya. Ada namanya nanti syaitan dasim. Dia rakus dalam bermaksiat. Atas nama kegiatan-kegiatan terlibat diri dia. Jadi ada namanya syaitan dasim. Nanti ada namanya syaitan wasnan. Dia tugasnya adalah untuk memberikan bagaimana manusia supaya malas dalam ibadah. Dia terus bergerak. Ini Ibnu Umar menjelaskan bahwa syaitan itu tidak satu grid. Jadi gridnya macam-macam. Ada namanya syaitan tibir. Dia selalu menggoda manusia dalam cepat sifat amarahnya. Bagah bengih ke uratnya. Hanam pupu ka bengih. Hanam pupu ka bengih. Nah, itu masuk dia syaitan tibir. Jadi ketika orang cepat marah, kalau kita pelajari dalam ilmu sufi, dalam karya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi sifat 10 sifat tercela. Disebut dengan sifat mazmumah. Ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Sifat mazmumah itu sifat tercela ada 10. Termasuk ghadab, cepat marah. Riya, tekabu, tuma'a, hubbul jah, hubbul mal, cinta jabatan, cinta harta, hubbul dunia, cinta dunia, marah, cepat marah. Itulah sifat-sifat syaitan. Dia terus mencari bagaimana celahnya masuk dia. Dia lihat orangnya, oh ini eselon 4A, ini tidak banyak urusan. Tapi kalau eselon sudah eselon 2, eselon 1, ini kan butuh fit and proper test. Nah, jadi kan beda. Kalau eselon 4 kan apa ya tes kan. Jadi cepat dia masuknya. Berikutnya ada namanya syaitan kanzab. Nah, ini khusus menggoda kita dalam ibadat salat. Tengah takun maliki yaumiddin ni pegah tilau. Nyan tilap bakablau kecoh iko. Ihdinas siratal mustaqim, kredit tengah hanangan baik ke. Yang kakemah aku merumpak ngai tepat. Jadi selalu dia menarik persoalan ke belakang di luar salat. Makanya di dalam pandangan para fuqaha, orang khusyuk salat dua dia tinjauannya. Ada internal, ada eksternal. Internal itu adalah bicara rukun salat yang harus kita pahami. Sedangkan eksternal itu bicara syarat salat, suci hadas besar, hadas kecil, tahu menghadap kiblat, menutup aurat, tidak makan yang haram, tidak banyak dosa. Orang banyak dosa, salat tidak akan khusyuk ni. Kenapa? Orang berdosa dia bersatu dengan syaitan. Jadi orang yang sudah bersatu dengan syaitan sudah ada di tubuhnya, melekat dengan tubuhnya. Demikian juga orang makan makanan yang haram karena dalam tubuh darah dagingnya, gapahnya sumber yang haram, maka syaitan bersatu. Tinggal dia bisi, tinggal dia tekan. Koneknya selesai. Apa semua di dalam salat menjadi kunci. Menokon hana tingat, tulan semayang gak tingat. Taubatnya tugas syaitan. Syaitan berikutnya ada syaitan walhan. Syaitan walhan ini membuat kita ragu di dalam beribadah. Kerja kena urung dalam salat kadang getek kebi di limang go. Dipluh go hampah-hampah. Allah, Allah. Gecok lagi ke? Allah, Allah. Wewe ke? Mak wudu mana junub bagi yancit. Talhe go, anak teruk ialah. Habis ia tabah pula, matang ragu ke? Sah mana pohan? Nyan syaitan walhad. Yang paling parah lagi kata Ibnu Umar adalah syaitan masud. Ini syaitan masud bagian menteri informasi, berita hawa. Maka sekarang ada quick-con, ada real-con. Jadi presiden ada dua sekarang. Ada presiden model real-con, ada presiden quick-con. Kalau presiden real-con itu dihitung secara form C, manual. Kalau quick-con, itu informasi rekayasa. Dalam aplikasi bisa kita rekayasa. Misalnya si A kita ingin memenangkan.
Tugas kita tinggal taruh. Itu bisa dalam aplikasi. Karena bisa didesain dalam dunia maya. Itulah tugas syaitan masuk. Dia masuk di dalam kabinet. Itu Ibnu Umar telah menjelaskan sebelumnya. Bukan hanya hari ini cuma dilakukan oleh para penjahat yang ikut syaitan tadi. Yang paling parah kali lagi yang ke-8, syaitan a'wan. Syaitan a'wan ini di bidang pemerintahan. Jadi seluruh kebijakan tidak memihak ke rakyat. Memihak kepentingan kelompok dan golongannya. Maka hari ini kenapa kalau kita lihat legislatif, eksekutif tidak berani lagi berbicara kebenaran, keadilan karena sudah masuk syaitan a'wan dalam dirinya. Kalau ada kepentingannya, diam walau itu salah. Sekarang kita lihat para legislatif kan disandra kan? Kalau bahasa politiknya disandra. Kalau Anda tidak ikuti, akan kubuka, kata pihak lain. Ini kecurangan Anda. Ini korupsi Anda. Ini kejahatan Anda. Sehingga dia harus diam. Kenapa? Sudah disandra. Makanya di dalam ekonomi juga demikian. Terjadi monopoli ekonomi. Kalau kita lihat secara data, kita tidak menuduh, ekonomi Indonesia itu 80% itu dalam tangan Taiwan Cina. Jadi Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Ekonomi dikuasai oleh asing dan asing. Luar negeri 80% kita ekonomi dikuasai. Maka para pemimpin, raja tadi syaitan a'wan dikuasai oleh kelompok ini. Kalau dalam ilmu politik disebut invisible hand. Jadi dalam teori politik kejahatan ada 3, ada teori konspirasi, ada teori hidden mission, ada teori invisible hand. Jadi teori-teori ini yang dilakukan oleh para mafia. Itulah kelompok syaitan a'wan tadi. Jadi ada, bukan tidak ada. Tinggal kita hari ini memberikan, benar nggak ini golongannya? Yang terakhir karena waktu, syaitan abiyat namanya. Ini khusus raja. Kalau di negara kan beda, dia ada grid raja, ada grid presiden, ada grid kekuasaan, ada grid macam-macam namanya. Ini terus kebijakannya hanya ada pada diri otoriternya. Kepentingan golongannya, kepentingan keluarganya. Ini dilakukan oleh syaitan abiyat dalam semua kebijakan, tidak lagi memberi sebuah keadilan. Yang ada hanya kepentingan-kepentingan, hawa nafsunya yang dia lakukan. Ini syaitan abiyat terus bekerja. Maka teman-temannya, menteri-menterinya yang dia cari, yang tentu yang mendukung programnya. Kalau dalam negara ada visi dan misinya dalam program itu. Siapa yang mendukung visi ini? Itu cari menterinya. Siapa yang tidak mendukung? Itu musuhnya. Kalau musuhnya, apa yang dia buat oleh setan abiyat ini? Selalu dia cari kesalahan. Tidak ada salah dicari salah, tidak ada pasal dicari pasal. Maka ketika kena ditanya pasal berapa kita jerat, pasalnya berlapis-lapis. Tapi kalau kena temannya, dia tanya berapa pasal ini? Beda tidak? Saya ulangi, nanti kita analisis di rumah ya. Kalau yang kena temannya ditanya berapa pasal ini, itu kata setan abiyat. Tapi kalau kena adalah musuhnya, lawannya, dia tanya pasal berapa kita jerat. Jadi kalau pasal berapa berlapis-lapis dia. Tapi kalau ditanya berapa pasal ini, ya, dibayar selesai. Maka apakah orang yang sudah masuk dalam penjara itu tentu salah? Belum tentu. Karena ada pasal tadi yang dijerat. Orang yang belum masuk ke penjara belum tentu benar. Kenapa? Karena pasalnya dihargai. Berapa pasal ini? Oh, kasus ini bayar 5M misalnya, 20M dan seterusnya. Itu selesai. Inilah kerja syaitan abiyat. Nah, dia terus berkeliaran. Cawi-cawi dia. Cawi-cawi. Dia masuk cawi-cawi bagaimana kelompoknya itu bisa berjalan. Inilah kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah.
kita mengenal syaitan itu penting agar tidak digiring ke arah sana. Jadi berita hawa yang syaitan masuk. Maka berita yang ada di dunia maya lewat internet dan seterusnya, ada sistemnya aplikasi lewat WA, ada Twitter, ada media cetak, media elektronik. Ini syaitan masuk terus berkeliaran untuk mengubah paradigma. Termasuk salah satu adalah berita quick count. Kenapa cepat sekali? Kalau di luar negeri itu kadang 1 bulan, 2 bulan baru ada hasil suaranya. Itu negara maju. Di Amerika 1 Jumat paling cepat. Di Indonesia belum pemilu sudah ada hasilnya. So hebat Indonesia dengan negara maju. Inilah persoalannya. Karena syaitan masuk bekerja dia. Jadi oleh karenanya berita hawa, ketika ada berita di dalam ilmu mantek ada nilai berita. Mahkamala sidqalin zati hijaram bainahuman qadiyatan wal khabara. Berita itu ada 2 nilainya. Bisa benar 50, bisa salah 50. Tidak ada kebenaran pasti di dalam dunia berita. Baru kita lihat yang menyampaikan berita itu siapa. Oh, ini pihak syaitan masuk. Tentu ada kepentingannya. Yang memberi berita pihak mana? Pihak yang tidak ada kepentingan. Dia real. Berarti kebenarannya dekat kepada dia. Lalu, apa tugas manusia orang-orang beriman? Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu wahai orang-orang yang beriman satu berita, fatabayyanu, teliti dulu, periksa dulu dari mana sumbernya. Kalau hari ini dalam dunia ilmiah, observasi dulu, teliti dulu, oleh siapa, kapan berita ini, untuk apa berita ini, harus kita analisis. Momen apa dia ucapkan ini, kan berita dia. Beda zaman, beda kondisi, beda kepentingan, beda kesimpulan. Di dalam metodologi ilmiah, beda metodologi, beda hasil. Jadi ketika kondisi A, kondisi B, itu berbeda. Kenapa ketika orang hampir menang diisukan semua kejahatannya? Itu kan ada kepentingan. Kan sering menteri tanya gampung, contoh yang paling tahu. Siapa ini itu kecil? Nyokan bak tanya bak gop itu hilangnya. Nyan kai minta jumpa pak salah. Bahkan yang menang onji. Nyan syaitan masuk. Iya betul. Kami yang baru ji. Waktu ji ketua pemuda ka upeng kai cok sekian. Oni yang baru kami ijak bak rumah janda kau. Kami yang bak koran dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Terus dia isukan. Padahal kalau dia tidak naik ke kecil enggak ada masalah kan? Ini namanya kepentingan-kepentingan. Jadi oleh karenanya memahami syaitan ini sangat penting. Boleh nanti dibaca di dalam kitab Mafatihul Ghaibi. Dalam kitab itu diceritakan bagaimana job description syaitan. Jadi Ibnu Umar telah membaginya inna syaitana tis'ah dzuriyah, dan sumber ayat Al-Quran ada dalam surat Taha ayat 124, dalam surat Az-Zuruf ayat 36 dan 37. Allah menegaskan syaitan ini memiliki fungsi koordinator. Dia meminat manusianya. Bagaimana dia meminat? Tergantung eselonisasi tadi. Nyomonya jin, nyo yang ijaknya urung ubud. Nyan jak jin ubud. Yang kuprai. Jadi kena ledda, nasir tu kan? Kan macam-macam. Yang kai tamang, yang kai mulai rayu, nyan kai tamang jin. Led jin. Nyan karayu. Katanya bintang. Majin, majin. Kedua anak bintang. Brijin. Kalian. Led jin. Yang paling rayu jin jenderal. Nyan mea kai tamang jin, nyan kabeh. Jadi ingin tahu ya ulama tengah pemilu ijak aju. Nyan ijak seperti jin nya rayu. Jadi han memada ngan peng sertuh ribai nyan dikrek balok merasa legislatif. Pilih lo tertu. Pilih lo wartu. Ibil hertu wartu hikbah. Kena jin maro tengah 12. Nanjuk 5 wartu. Kali hijau wartu. Kubah 2 wartu. Cok 5 wartu.
Men, cuman menyonyo piakan da pegat nanggro, mulai dapat di pusat diubah konstitusi, mulai pada tingkat ring pertama diubah konstitusi negara, maka di bawah telah lahirlah kecurangan-curangan yang paling tinggi. Maka urang potobit peng wate jit nyan pasti puo pangkai. Karena tamang pun potobit pangkai, tun pun puo pangkai. Tun kedua puo laba. Yang kedua mutamah laba. Yang kejut pakan hangat-gat proyek di Indonesia Raya nyo. Karena 2 lapis dalam na proyek habis. Betul, na jalan 5 lapis. Silapis habis. Silapis laba. Silapis biaya tak terduga. Tinggal 2 lapis. Macam enggak jalan mas. Maka kualiti pembangunan selalu tidak ada di dalam istilah hukum KPK, itu namanya mengurangi spek kan. Orang yang diambil oleh KPK 5 sebabnya. Pertama, fiktif. Tidak ada program, dibuat ada. Kedua, adalah markup harga, IPIU. Kelima, tidak sesuai dengan spek. Keempat, tidak ada kewenangan. Jadi dalam pasal negara itu ada pasal kewenangan itu. Jadi kalau misalnya kita di Banda Aceh, tugas Banda Aceh, kalau Aceh besar, dia tidak boleh memberikan di luar itu. Yang terakhir, tidak ada dokumentasi. Jadi dalam kegiatan tidak ada dokumentasi, buat na taban tugap tu, tapi hana tak tulis, hana tak dokumentasi, nyan KPK jirok. Jadi nyokuh yang dibermain di dalam dunia kecurangan. Maka kejahatan-kejahatan muncul ini karena bisikan setan, maka mari kita lawan setan, karena setan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Musuh yang paling nyata adalah setan. Lawan siapapun dia, kalau duduk pada orang, berarti orang itu telah bersengkongkol dengan setan. Kalau duduk pada diri manusia pribadi, berarti dia telah main di dalam dunia kehidupan pribadinya, masuk dalam semua diri, termasuk dalam birokrasi negara. Maka ketika ini kita biarkan, agama tidak akan bisa jalan. Kenapa? Negara ini dipimpin oleh setan-setan tadi. Bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.